Pojok Ilmu yang dipersembahkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat besar kembali kita terima dengan diberikannya kesempatan untuk kembali menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu, pada hari kedua Ramadan, tidak ada salahnya kita kembali mengingat tentang bagaimana hikmah dijalankannya ibadah puasa wajib ini di hari kedua dan apa hubungannya dengan kinerja kita sebagai manusia. Ramadan juga menjadi momen penting bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan reformasi atau melakukan islah. Reformasi bisa dimulai dari diri sendiri. Reformasi juga bisa dimulai dari fikrah atau pemikiran bagaimana kita melakukan perubahan mindset. Karena tanpa awalan ini, maka akan sulit melakukan reformasi dalam bentuk harokah, gerakan, dan amaliyah atau amalan. Mengapa kita perlu melakukan islah dan kenapa juga dilakukan di bulan Ramadan? Salah satu jawabannya adalah karena Ramadan adalah syahrullah. Disebut syahrullah atau bulannya Allah karena Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang berpuasa. Artinya Allah menjanjikan bonus, menjanjikan kompensasi yang melebihi kebiasaan yang biasa diperoleh dari amalan-amalan biasa. Bahkan yang sama sekalipun ibadahnya seperti hari-hari biasa. Hal ini dilakukan agar manusia bisa mengambil kesempatan ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan tadi. Sehingga kalau kita ingat kembali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan hari-hari Ramadan juga berbeda-beda. Dan pada hari kedua ini, keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap ibadah orang yang berpuasa seperti ibadah 1 tahun dan pahalanya seperti pahala seorang nabi. Mencatat puasa kita seperti puasa 1 tahun. Subhanallah. Sehingga tepatlah kalau Ramadan mendapatkan julukan sebagai syahrullah. Iktibar, lesson learned yang bisa diperoleh dari semuanya ini adalah konsep kinerja. Konsep kinerja dalam pandangan manajemen maknanya bisa beragam. Bisa sifat, bisa proses, atau kan bisa hasil kerja atau prestasi kerja. Salah satu definisi kinerja yang merujuk kepada hasil kerja adalah definisi yang diajukan oleh IBM. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hasil kerja yang dilihat dari kacamata kualitas dan kuantitas dalam konteks ini berarti sepadan dengan yang dimaksudkan dalam fadilah puasa Ramadan hari kedua ini. Secara kualitas bahwa hasil kerja berupa puasa 1 hari di hari kedua ini ataupun setiap ibadah yang dilakukan di hari kedua ini sama dengan atau sederajat dengan pahalanya seorang nabi. Dan secara kuantitas, puasanya sama dengan puasa 1 tahun, ibadahnya atau detail setiap ibadahnya juga sama dengan ibadah 1 tahun. Subhanallah, sungguh maha pemurah Allah. Dengan demikian, dimanapun kita berada, di masa apapun kita ada, peran apapun yang dibebankan kepada kita, maka sudah sepantasnya dilakukan dengan optimal. Karena mengerjakan sesuatu yang optimal adalah kewajiban. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat yang optimal dalam segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Idealnya memang apa yang dilakukan kaum muslimin dan muslimat selalu berorientasi pada yang optimal, yang terbaik, dan yang lebih penting lagi, keoptimalannya dilakukan untuk perbaikan yang terus-menerus meningkat, selalu meningkat derajat kebaikannya, continuous improvement. Sehingga di sini ada dimensi tatwir al-fikrah, atau selalu ada perkembangan. Perkembangan dari apa? Perkembangan dari perbaikan. Sehingga ini akan menjadi daya dorong bagi kita untuk melakukan harokah dan amaliyah yang kualitasnya selalu naik ke atas dan maju ke depan atau progresif. Ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inkalla. Amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meskipun itu sedikit. Inilah inti dari kinerja manusia. Manusia adalah aktor yang menjalankan banyak peran. Peran sebagai hamba Allah, peran sebagai khalifah fil ard, peran sebagai anggota organisasi atau lembaga tempat kita bekerja, dan lain sebagainya. Yang semuanya menghajatkan kontribusi produktif dari kinerja kita, agar lembaga atau organisasi di mana kita ada di dalamnya juga mampu menunjukkan kinerja yang unggul yang menebarkan kebaikan untuk masyarakat dan dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian sekilas Ramadan dan kinerja manusia. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai shaim yang selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja sampai derajat yang tertinggi, yaitu takwa. Sekian, segala khilaf mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.